Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang selalu semangat, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan matematika peminatan kelas 12 MIPA untuk pertemuan ke-13. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai nilai maksimum dan minimum atau stasioner fungsi trigonometri. Setelah mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian dapat menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri dengan menggunakan turunan pertama dengan tepat dan benar. Nah, sebelum ke materi, coba kalian perhatikan grafik fungsi trigonometri fx sama dengan sin x berikut. Berdasarkan gambar di atas, kita dapat menentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi, yaitu pada grafik fungsi fx sama dengan sin x mempunyai nilai maksimum, yaitu 1, dan nilai minimumnya yaitu negatif 1. Nah, sekarang bagaimana konsep nilai maksimum atau minimum pada fungsi trigonometri? Kalian perhatikan penjelasan berikut ya. Sebagai contoh, f adalah fungsi bernilai real yang kontinu dan memiliki turunan pertama dan kedua, sehingga jika f aksen x sama dengan 0, titik x1, fx1 itu disebut titik stasioner. Kemudian yang kedua, jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x atau turunan keduanya lebih dari 0, maka titik x1, fx1 disebut titik minimum fungsi. Kemudian, jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x artinya turunan keduanya kurang dari 0, maka titik x1, fx1 itu disebut titik maksimum fungsi. Dan yang terakhir, jika f double aksen x sama dengan 0, maka titik x1, fx1 itu disebut titik belok fungsi. Nah, adapun langkah-langkah menentukan titik stasioner sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan turunan pertama fungsi fx. Kemudian kita cari titik stasioner yang dicapai pada saat f aksen x sama dengan 0, dan yang terakhir adalah menentukan jenis stasioner dengan menggunakan turunan kedua. Nah, untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh soal berikut ya. Contoh soal 1. Tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan cos x untuk interval 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, berikut alternatif penyelesaiannya. Berdasarkan langkah-langkah yang tadi, maka hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan turunan pertama fungsi fx. Di sini fx-nya sama dengan cos x. Nah, kita cari dulu f aksen x-nya ya. fx sama dengan cos x, maka f aksen x atau turunan pertamanya adalah negatif sin x. Nah, yang kedua, kita cari titik stasioner yang dicapai pada saat f aksen x sama dengan 0. Nah, di sini f aksen x sama dengan 0, maka negatif sin x sama dengan 0. Nah, setelah itu, sin x sama dengan 0, karena kedua ruas dibagi dengan negatif 1, jadi hasilnya sin x sama dengan 0. Nah, kita cari nilai sin berapa yang hasilnya 0, yaitu x sama dengan 0 derajat dan x sama dengan 180 derajat. Nah, jadi ada dua nilai x ya. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan jenis stasioner. Nah, untuk menentukan jenis stasioner digunakan turunan kedua fungsi fx. Tadi turunan pertamanya f aksen x-nya sama dengan negatif sin x. Nah, maka negatif sin x ini kita turunkan lagi, atau turunan keduanya atau f double aksen x-nya sama dengan negatif cos x. Nah, kan karena min sin x, berarti turunan keduanya menjadi min cos x. Nah, selanjutnya kita coba untuk x sama dengan 0 derajat, maka f double aksen atau turunan keduanya 0 derajat sama dengan, kita substitusi ya, nilai x-nya kita ganti dengan 0 derajat, jadi sama dengan negatif cos 0 derajat sama dengan negatif 1. Nah, negatif 1 ini kurang dari 0, maka maksimum.
Kemudian untuk X sama dengan 180 derajat, maka turunan keduanya atau F double aksen 180 derajat sama dengan negatif cos 180 derajat. Nah, cos 180 derajat itu kan hasilnya negatif 1. Jadi negatif dikali negatif 1 hasilnya sama dengan 1. Nah, 1 ini lebih dari 0 sehingga minimum. Nah, jadi nilai maksimum fungsi F 0 derajat sama dengan, nah untuk mencari nilai maksimum fungsi ini, kita masukkannya ke fungsi yang awal yang di soal yang fx sama dengan cos x. Nah, jadi x-nya kita ganti oleh 0 derajat sama dengan cos 0 derajat, itu hasilnya adalah 1. Jadi ingat ya, untuk mencari nilai maksimum atau minimum fungsi, substitusinya itu ke fungsi yang awal, bukan ke hasil turunan keduanya. Kemudian, nilai minimum fungsi f 180 derajat sama dengan cos 180 derajat. Hasilnya adalah negatif 1. Nah, jadi titik 0 derajat, 1 merupakan titik maksimum fungsi dan titik 180 derajat, negatif 1 merupakan titik minimum fungsi. Jadi, Bu harap kalian sudah jelas ya. Jadi, untuk menentukan jenis stasioner, kalian gunakan turunan kedua. Nah, kalau untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, kalian ingat substitusinya itu ke fungsi awal yang ada di soal. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal 2. Tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan sin 3x untuk x pada interval 0 derajat sampai 120 derajat. Nah, alternatif penyelesaiannya sama seperti tadi. Jadi, kita tulis kembali ya, soalnya fx sama dengan sin 3x untuk interval 0 derajat sampai 120 derajat. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan turunan pertama fungsi fx. Jadi, fx sama dengan sin 3x, maka f aksen x-nya sama dengan 3 cos 3x. Ibu harapkan kalian udah bisa menentukan turunan pertamanya. Kemudian yang kedua, kita cari titik stasioner yang dicapai pada saat f aksen x sama dengan 0. Nah, jadi f aksen x sama dengan 0. Kemudian kita substitusi f aksen x-nya itu adalah 3 cos 3x sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 3 sehingga diperoleh hasil cos 3x sama dengan 0. Nah, setelah itu kita cari nilai cos berapa yang hasilnya 0, yaitu cos 3x sama dengan cos 90 derajat. Tentu kalian masih ingat, ini merupakan persamaan trigonometri yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Nah, mungkin kalian masih ingat apa rumus untuk cos, yaitu yang x1 sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat, atau x2-nya sama dengan negatif alfa ditambah k kali 360 derajat. Ibu harap kalian masih ingat rumus ini. Nah, x1 di sini kan 3x ya, jadi kita tulis 3x sama dengan alfanya sendiri adalah 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat, atau 3x sama dengan negatif 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, kita sederhanakan kembali, kita buat x sama dengan, nah semua kedua ruas maksudnya dibagi dengan 3 sehingga x sama dengan 30 derajat ditambah k dikali 120 derajat, atau x sama dengan negatif 30 derajat ditambah k dikali 120 derajat. Dengan misalkan k-nya sama dengan 1, 2, dan seterusnya, diperoleh nilai x yang memenuhi yaitu 30 derajat dan 90 derajat. Silakan boleh kalian coba sendiri sehingga diperoleh hasil 30 derajat dan 90 derajat, karena interval yang diminta di soal itu sampai 120 derajat. Selanjutnya, untuk yang C, menentukan jenis stasioner. Ingat, untuk menentukan jenis stasioner, kita gunakan turunan kedua dari fungsi pertama. Nah, untuk menentukan jenis stasioner digunakan turunan kedua fungsi fx, yaitu f aksen x sama dengan 3 cos 3x. Maka turunan keduanya atau f double aksen x sama dengan negatif 9 sin 3x. Nah, negatif 9 sin 3x ini dari mana? Dari turunan 3 cos 3x. Kemudian untuk x sama dengan 30 derajat, maka
turunan keduanya atau f double aksen 0 derajat, kita substitusi ya, kita ganti nilai x-nya oleh 30 derajat, maka hasilnya adalah negatif 9 sin 3 kali 30 derajat sama dengan negatif 9 dikali sin 90 derajat. Kita tahu bahwa sin 90 derajat itu hasilnya adalah 1, sehingga negatif 9 dikali 1 hasilnya sama dengan negatif 9. Nah, negatif 9 ini kurang dari 0, sehingga dia jenis stasionernya adalah maksimum. Kemudian, untuk X sama dengan 90 derajat, maka turunan keduanya atau F double aksen 90 derajat sama dengan negatif 9 sin 3 dikali 90 derajat. Nah, kita tahu bahwa nilai sin 270 derajat itu adalah negatif 1, sehingga negatif 9 dikali negatif 1 itu hasilnya adalah positif 9. Nah, positif 9 ini lebih dari 0, maka jenis stasionernya adalah minimum. Selanjutnya, kita tentukan nilai maksimum. Nah, nilai maksimum fungsi f 30 derajat, kita substitusi ke fungsi awal yang fx sama dengan sin 3x. Ingat ya, untuk mencari nilai maksimum fungsi, kita substitusinya ke fungsi yang awal, yang sebelum diturunkan. Nah, hasilnya sin 3 dikali 30 derajat, berarti sin 90 derajat hasilnya adalah 1. Kemudian, nilai minimum fungsi f 90 derajat sama dengan sin 3 kali 90 derajat. Nah, sin 270 derajat itu adalah negatif 1. Jadi, titik 30 derajat, 1 merupakan titik maksimum fungsi, dan titik 90 derajat, negatif 1 merupakan titik minimum fungsi. Contoh soal 3. Tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan 2 cos 3x untuk interval 0 derajat sampai 90 derajat. Alternatif penyelesaiannya sama seperti contoh soal 1 sampai 2. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan turunan pertama fungsi fx. Di sini fx-nya sama dengan 2 cos 3x. Maka f aksen x-nya sama dengan negatif 6 sin 3x. Nah, yang kedua, titik stasioner dicapai pada saat f aksen x sama dengan 0. Jadi, f aksen x sama dengan 0. Nah, kita cari ya. Negatif 6 sin 3x sama dengan 0. Maka, kedua ruas kita bagi dengan negatif 6, sehingga diperoleh sin 3x sama dengan 0. Nah, kita cari sin berapa yang hasilnya 0, yaitu sin 0 derajat, sehingga sin 3x sama dengan sin 0 derajat. Nah, untuk menentukan nilai x, kita gunakan rumus persamaan trigonometri yang sudah dipelajari di kelas 10 untuk sin. Maksudnya di kelas 11 untuk sin. Nah, seperti x1 sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat, atau x2 sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah k dikali 360 derajat. Nah, itu adalah rumus untuk sin ya. Kemudian kita substitusi, x1-nya di sini adalah 3x, sama dengan alfanya adalah 0 derajat ditambah k kali 360 derajat, atau 3x sama dengan 180 derajat dikurangi, karena alfanya 0, berarti 180 derajat dikurangi 0, hasilnya tetap 180 derajat, ditambah k dikali 360 derajat. Selanjutnya, kita kedua ruas bagi dengan 3, sehingga x sama dengan 0 derajat ditambah k kali 120 derajat, atau x sama dengan 60 derajat ditambah k kali 120 derajat. Nah, dengan memisalkan untuk k sama dengan 0, k sama dengan 1, dan seterusnya, diperoleh nilai x yang memenuhi adalah 0 derajat dan 60 derajat, karena interval yang diminta dari 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi nilainya nggak mungkin lebih dari 90 derajat. Jadi ada dua ya, 0 derajat dan 60 derajat. Setelah itu, kita lanjutkan menentukan jenis stasioner. Untuk menentukan jenis stasioner, kita ingat harus menggunakan turunan kedua fungsi fx. Nah, f aksen x sama dengan negatif 6 sin 3x. Maka, f double aksen x-nya atau turunan keduanya adalah negatif 18 cos 3x. Nah, untuk x sama dengan 0 derajat, maka
Kita substitusi ya nilainya. F double aksen 0 derajat sama dengan negatif 18 dikali cos 3 kali 0 derajat. Kita tahu bahwa nilai cos 0 itu adalah 1. Jadi negatif 18 dikali 1 itu hasilnya adalah negatif 18. Nah, negatif 18 ini kurang dari 0, sehingga jenis stasionernya adalah maksimum. Kemudian, untuk X sama dengan 60 derajat, maka F double aksen 60 derajat sama dengan negatif 18 dikali cos 3 kali 60 derajat. Nah, berarti cos 180 derajat kan? Nah, cos 180 derajat ini nilainya adalah negatif 1. Jadi, negatif 18 dikali negatif 1 sama dengan 18. Dan 18 ini hasilnya, maksudnya nilainya lebih dari 0. Sehingga dia jenis stasionernya adalah minimum. Nah, setelah diketahui jenis stasionernya, kita cari nilai maksimum fungsi F 0 derajat sama dengan 2 kali cos 3 kali 0 derajat sama dengan 2 kali cos 1. Maksudnya cos 0 derajat itu kan 1. Jadi 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Kemudian nilai minimum fungsi F 60 derajat sama dengan 2 cos 3 kali 60 derajat. Berarti cos 180 derajat itu kan negatif 1. Jadi 2 kali negatif 1 itu hasilnya sama dengan negatif 2. Nah, jadi titik 0 derajat, 2 merupakan titik maksimum fungsi, dan titik 60 derajat, negatif 2 merupakan titik minimum fungsi. Demikian pembahasan Ibu mengenai nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri dengan menggunakan turunan fungsi. Nah, jika ada hal-hal yang masih kalian belum pahami, silakan boleh kalian tanyakan dan diskusikan di Google Classroom atau melalui grup WhatsApp. Nah, setelah kalian memahami materi ini dengan baik, silakan kerjakan kuis yang terdapat di Google Classroom. Alhamdulillah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari materi pembelajaran hari ini. Sekian dari Ibu, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.